Oke, di sini mudah-mudahan nampak ya, mudah-mudahan nampak. Di sini ada data hipotetis, data yang saya buat, bukan data dari pengamatan, bukan. Jadi kalau ada data seperti ini saya hanya menggunakan sedikit karena biar kalau menjelaskan dalam satu layar itu lebih mudah. Ya. Menjelaskan satu layar lebih mudah. Jadi kalau misalnya kenyataannya data itu bisa banyak sekali, misalnya muridnya Bu Lisa tadi aja udah ratusan ya, 500-an mungkin ya, datanya seperti ini. Nah, jadi pertama kita juga perlu mengenal kebetulan tadi habis metodologi penelitian, meskipun materinya belum sampai, nanti kalau sudah sampai buat questionnaire dan sebagainya, ini yang disebut dengan variabel. Ya. Variabel itu bahasa serapan. Ya. Kalau mau bahasa Indonesia peubah gitu ya, peubah. Yang nilainya dapat berubah-ubah sesuai dengan respondennya kan begitu. Jadi ini belum saya ganti ya, belum saya ganti. Misalnya ini male saya ganti dengan pria. Jadi bagaimana kalau kita punya data seperti ini mengganti male dengan pria misalnya ya. Nah, jadi misalnya caranya kalau dengan Excel ini replace, find and replace. Ya mohon maaf nih karena yang buat Excel ini bukan orang Indonesia ya, jadi perintah-perintahnya bahasa Inggris. Jadi apa yang kita cari? Male gitu ya. Kalau ini sekalian mengganti data. Kita ganti dengan apa? Pria. Misalnya gitu ya. Ini bukan bahasa Bengkulu ya, bukan Malay. Bukan Malay. jadi gitu ya. Mohon maaf saya terbiasa kalau ngajar itu biar nggak terlalu serius, apalagi mata kuliah apa statistik serius, nanti nggak masuk ya. Iya, Pak. Jadi kalau ini kita ganti begini ya, replace all begini coba. Ini kebetulan karena tadi female tadi ya, karena female jadi pria. Kan? Nah sekarang ini keliru kan, harus ganti yang sekarang, yang kita ganti berikutnya kontrol H ya. Kontrol H ini kalau kita tekan kontrol H, ini kita ganti, yang diganti di sini Febria, Febria begitu ya, diganti dengan wanita ya, jadi wanita. Jadi yang kalau kita ganti di sini jadi wanita semua ya. Nah gitu misalnya, yes dengan ya, misalnya ganti yes dengan ya gitu ya, biar sekalian. Kan aslinya bahasa Inggris ini, nah gitu, yes dengan ya, oke. No dengan tidak, no dengan tidak, sekalian bagaimana kita mengganti di Excel. Ya. Ini, oke. Misalnya apa itu? Very poor, jelek sekali, gitu ya. Jelek banget, jelek sekali, jelek beberapa kali. Ya. Oke. Kemudian very good, sangat bagus misalnya. Kita ganti sangat bagus ya. Nah, ini sekalian kursus Excel gratis. Kursus Excel gratis ya. Ini average rata-rata. Average rata-rata. Kayak gitu. Apalagi yang belum, good ya. Good. Good kita ganti dengan bagus. Bagus. Nah, oke. Okay. Nah. Control H, kontrol ya. Di press all ya. Oke. Okay. Nah, ini kita simpan. Oke. Oke, baik. Mungkin tadi materi dalam metodologi penelitian belum sampai. Ini variabel itu atau peubah bahasa terjemahan statistiknya itu adalah sesuatu yang kita rekam, sesuatu yang kita ukur, sesuatu yang kita amati, ya. Sesuatu pokoknya. Saya lebih baik menggunakan rekam. Kalau rekam itu bisa dengan alat bantu macam-macam. Rekam itu bukan hanya suara, bukan hanya audio, tapi juga visual, bisa yang macam-macam ya.
Nah, jadi misalnya ini gender atau jenis kelamin lah, jenis kelamin pria, wanita. Kan kalau ditanya kalau berhadapan langsung nggak usah ditanya gendernya apa, jenis kelaminnya apa, tahu ya. Tapi kalau kadang-kadang kita menggunakan kuesioner yang orang lain mengisi, ya, kita tidak berhadapan langsung. Jadi yang mengisi mereka kan. Jadi kita ngasih pilihan pria wanita. Ya. Nah, gender atau jenis kelamin ini merupakan peubah atau variabel ya, yang skala pengukurannya nominal. Nominal. Jadi skala pengukuran paling primitif itu nominal. Nilainya itu tidak bisa diurutkan. Kan pria, wanita. Pria, wanita. Kalau mau digantikan angka, mana yang duluan? Mau wanita duluan, pria duluan, atau pria duluan, wanita duluan. Jadi misalnya pria dikasih angka 0, wanita dikasih angka 1. Nah, di situ angka di situ hanya melambangkan. Kalau 0 pria, 1 wanita. Apakah harus 01? Enggak, 1, 2 boleh. Terserah. Karena pada saat kita memerlukan analisis, data ini harus diangkakan. Nah, kalau guru bahasa Indonesia tahu, diangkakan ini dibuat menjadi angka. Kan itu saya nggak usah ngajari. Kan? Nah, jadi diangkakan. Nah, jadi skala nominal adalah skala yang tidak ada aturan urutan pengurutan. Mau yang duluan yang mana? Boleh. Ya, skala paling primitif. Nah, agar bisa diurutkan, kita lihat skala pengukuran yang kedua dengan variabel kesehatan misalnya. Kesehatan. Nah, dari kesehatan ini kita tahu bahwa kondisi kesehatannya jelek sekali, buruk, sangat buruk gitu ya. Atau jelek sekali kan kelihatan kurang bagus. Saya gantilah sangat buruk. Sangat buruk. Misalnya nutrisinya dari segi gizinya kurang, gizi buruk kan. Jadi kondisinya dari kondisi kesehatannya sangat buruk. Ya. Kemudian ada lagi di atasnya sangat buruk, yang lebih bagus lagi misalnya itu rata-rata, kondisi kesehatannya rata-rata. Bagus enggak, bagus juga belum, buruk juga belum misalnya rata-rata ya. Kemudian ada lagi bagus, ada lagi sangat bagus. Nah, ini kalau kita bisa urutkan kondisinya berdasarkan kondisi kesehatan ini kan. Jadi kita ada urutan di sini, mulai dari yang sangat bagus kesehatannya ke sangat buruk, atau dari sangat buruk ke sangat bagus. Nah, pengukuran atau variabel yang seperti ini itu memiliki skala pengukuran yang namanya ordinal. Nah, yang pertama dari nominal, nggak bisa diurutkan, nggak ada kita bisa mengurutkan. Kalau ini ordinal. Contoh lain yang nominal selain jenis kelamin adalah misalnya kalau nanti kita menggunakan variabel yang namanya jenis pekerjaan, ya jenis pekerjaan. Kan ada jenis pekerjaan, ada pegawai negeri sipil, ada TNI Polri, ada pegawai BUMN, macam-macam. Nah, kan bagaimana pengkodeannya? Terserah. Pengkodeannya terserah. 1 ASN, 2 TNI Polri, 3 BUMN, boleh. Atau 4 yang lain-lain, ada swasta dan sebagainya kan. Nah, itu nominal. Skala seperti itu skala nominal ya. Nah, untuk skala kesehatan ini skala ordinal, bisa diurutkan. Contoh lain skala ordinal. Ordinal itu ord. Jadi kalau belajar bahasa itu dari suku katanya itu lebih mengena dan lebih melekat sampai kapanpun juga akan ingat. Ordinal, order, ordo, urutan. Jadi ada di sini unsur bisa diurutkan ya. Ada unsur bisa diurutkan itu ordinal. Juara 1, juara 2, juara 3 ya. Juara 1, juara 2, juara 3, ada 4, 5, 6 boleh terserah. Juara kan ada urutan. Urutannya bagaimana? Ya tentunya kalau juara 1 itu setidaknya nilainya lebih bagus dari juara 2. Setidaknya lebih bagus atau sama dengan ya. Lebih bagus atau sama dengan. Siapa tahu ada yang nilainya. Oke? Dan sebagainya. Tetapi angka-angka itu
tidak bisa menunjukkan bahwa misalnya, oke, misalnya sangat buruk ini 1 misalnya. Sangat buruk 1, rata-rata 2, bagus 3, sangat bagus 4. Nah, antara sangat bagus dan bagus, ya, antara sangat bagus dan bagus itu selisihnya nggak bisa kita tahu apakah jarak antara sangat bagus dan bagus itu sama dengan bagus dan rata-rata. Sama aja lah. Antara juara 1 dan juara 2, juara 3. Apakah jarak antara juara 1 dan 2 dan juara 3 itu apa namanya sama gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu apa namanya belum tentu karena sorry maaf ini ada yang lupa saya mute-kan tadi. Tolong di-mute-kan dulu ya. Mohon maaf nih. Ya. Oke. Nah, jadi dalam skala ordinal itu angka itu tidak bisa kita ambil kesimpulan bahwa antara 1 dan 2, 2 dan 3 itu jaraknya sama. Misalnya punya murid, oke, juara 1 nilainya 92. Juara 2 nilainya 90. Yang nomor 3 jaraknya 89. Ya, angkanya 89 kan dari 1 ke 2, 2. Dari 2 ke 3 kan 1. Nah, itu yang makanya angka itu hanya menunjukkan posisi urutan. Tapi kita tidak bisa menghitung selisihnya berapa. Oke. Jadi kesehatan. Oke, kita beralih ke IQ atau kecerdasan sini. Kecerdasan ya. Nah, skala kecerdasan ini kan ada yang 120. Oke, NA itu kadang-kadang ada data NA itu dia not available, mungkin tidak teramati atau lupa nyatet gitu ya, lupa nyatet, anggap aja lupa nyatet. Maksudnya nggak ada, lupa nyatet gitu. Demikian juga di sini lupa nyatet atau pas ditanya ini nggak jawab. Oke, jadi kalau IQ ini ya, yang pertama angka-angkanya nominalnya ya, angka-angkanya ini nominal. Yang kedua IQ itu bisa diurutkan, oh dari terendah ya sampai tertinggi. Kebetulan di sini tertingginya 150 ya. Kedua nih terendahnya 70 ya kan. Itu. Jadi bisa diurutkan. Jadi dia punya sifat ordinal juga. Yang ketiga, kita bisa cari selisihnya. Oke. Ini 135 nih, ini 150, selisihnya 15. Selisih poin IQ-nya ya. Nah, angka atau nilai yang seperti ini itu variabel yang seperti ini nilainya itu punya skala pengukuran yang namanya yang ketiga, interval. Interval. Sama seperti nilai. Guru memberikan nilai intervalnya dari 0 sampai 100 misalnya. Dari 0 sampai 100. Apa artinya? 0 itu kalau tidak mengerjakan sama sekali. Nah, maksud nggak mengerjakan sama sekali mau dapat poin, ya kan? Nah, itu 0. Walaupun pintar, tapi kalau tidak mengerjakan, ya nilainya 0. Ya kan? Kemudian, 100 itu kalau benar semua. Benar semua ya. Benar semua itu sesuai dengan jawaban apa yang diinginkan yang membuat soal, kan gitu. Nah, itu jadi nilai ujian seperti itu dan sebagainya itu skalanya skala interval ya. Nah, jadi bisa si A dapat nilai 100 nih. Si B dapat nilai 50 ya. Selisih nilainya 50. Tetapi tidak bisa diartikan bahwa si A yang nilai 100 itu 2 kali lebih pintar daripada B. Tidak bisa. Nah, itu ya kalau skala seperti itu disebut dengan skala interval. Makanya skala interval itu paling tinggi hanya bisa digunakan mencari selisihnya. Bagaimana dengan skala paling tinggi? Oh, kali paling tinggi itu misalnya kita punya variabel namanya usia nih. Ada 21, 243. Oke, ini saya ganti aja 42 gitu ya. 42. Nah, gitu. Biar agak ekstrim dikit. Nah. Oke, nah ini kita lihat nominalnya 21, nominalnya 42. Bisa diurutkan, 21 lebih kecil dari 42 atau 42 lebih besar daripada 21. Pengurutan itu boleh dari kecil ke besar, boleh dari besar ke kecil.
Yang ketiga, bisa dicari, ini selisihnya 21 nih, selisih umurnya 21. Nah, tapi juga bisa, si individu kedua ini, umurnya 42 nih, individu pertama umurnya 21. Dia kali umurnya ini 2 kali lebih besar, 2 kali dari pria pertama. Kan ini 42. Jadi 42 dibagi 21, 2. Nah, gitu ya. Jadi, skala yang demikian, itu skala paling tinggi, hierarkinya, yaitu skala rasio. Karena bisa merasiokan, karena bisa dioperasi pembagian. Ya. Ini setengahnya. 21 itu setengahnya 42, atau 42 2 kalinya 21, gitu ya. Sama aja, kalau kita punya uang kertas 50-an dan 100-an. Nominalnya yang biru itu 50.000, yang merah 100.000 nominalnya. Kalau diurutkan, yang biru lebih kecil daripada yang merah, atau yang merah lebih besar daripada yang biru. Selisihnya 50.000, 100.000 dikurang 50.000. Kalau uang merah itu digantikan dengan uang biru dapat 2. Nah, itu makanya mata uang itu, nilai mata uang itu skalanya skala rasio. Ya, oke, skalanya skala rasio. Nah, dalam kebanyakan hal, bahwa skala rasio itu bisa dicirikan dengan kalau pengukuran tersebut memiliki nilai 0 mutlak. 0 tahun. Nah, ini belum baru lahir cenger gitu ke dunia, ini 0 tahun ya. Ya. 0 berat, 0 kilogram, 0 berat, nggak ada berat. Ya. 0 sentimeter, tidak ada panjang, tidak ada tinggi, ya. Tapi kalau 0 IQ, jangan-jangan dia nggak tes. IQ-nya 0. Oh, dia nggak tes kali, ya gitu ya. Jadi kalau 0 IQ itu karena atau 0 Celsius. 0 Celsius ya. 0 Celsius itu bukan 0 mutlak karena 0 Celsius itu kesepakatan bersama. Kalau air membeku itu menurut Celsius 0. Karena menurut yang lain bukan 0, 32 menurut Fahrenheit. Nah, jadi skala-skala pengukuran yang memiliki 0 mutlak itu adalah skala rasio. Nilai ujian bukan 0 mutlak karena dia bisa jadi tidak mengerjakan, ya. Nah, gitu. Nah, apa perlunya? Jadi saya tuliskan ya, yang pertama kali, yang paling primitif, dari paling bawah gini ya. Oke, nominal, skala paling primitif. Nah, kemudian naik lagi menjadi ordinal. Ordinal itu bisa diurutkan. Kalau ini nggak bisa diurutkan sama sekali. Angka hanya melambangkan sesuatu. Ini bisa diurutkan. Kemudian bisa dicari selisihnya, interval. Bisa dicari rasionya, ya makanya namanya rasio. Jadi dari segi hierarki, di sini dari paling bawah primitif ke paling lengkap. Paling lengkap. Nah, apa tujuannya kalau kita kok harus mengetahui nominal, ordinal, interval, rasio, dan sebagainya itu? Agar tidak tersesat menggunakan statistik mana yang benar. Menggunakan statistik manakah yang benar? Kalau kita punya data seperti ini, dari skala pengukuran seperti ini, statistik apa yang diperbolehkan? Contohnya misalnya, kalau kita punya data ini, gender ini, ya. Kalau pria itu saya ganti dengan 0, wanita saya ganti dengan 1. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 semua ya. Komputer itu kalau disuruh nyari berapa rata-ratanya, keluar juga nih rata-rata gender. Nah, oke, rata-rata kalau rata-rata biasa itu jumlah semua dibagi banyaknya data. Nah, kalau ini 0 semua, ini 1 semua, jadi jumlahnya 5. 5/10. Gender rata-ratanya 0,5. Nggak ada maknanya. Karena ini skala nominal. Ya, skala nominal. Jadi tidak punya makna. Terus statistik yang tepat untuk skala nominal apa? Oke, frekuensi. Jadi kalau kita punya data seperti ini, yang dinyatakan bahwa respondennya prianya sekian orang, wanitanya sekian orang, atau laki-lakinya sekian, perempuannya sekian orang. Ya, jadi yang cocok frekuensi misalnya, frekuensi. Nah, statistiknya frekuensi.
Bagaimana dengan yang lain? Nah, kalau nominal aja benar, oke, yang lain juga oke, ya. Jadi misalnya ordinal, berapa banyak yang sangat bagus? Nah, berarti itu frekuensi. Frekuensi itu menyatakan bahwa berapa banyak data yang memenuhi kriteria tertentu. Ya, masalah bahasa ya, masalah bahasa ini bahasa Indonesia. Mestinya tahu frekuensi adalah ukuran yang menyatakan banyaknya data yang memenuhi kriteria tertentu. Yang kriteria apa? Kriteria tergantung pria, berapa banyak pria. Nah, berarti kan berapa frekuensi pria, berapa banyak wanita, berapa banyak yang usianya 21, berapa banyak yang usianya 42 misalnya. Itu frekuensi. Jadi kalau di bawah oke, di atasnya oke juga gitu ya. Nah, di atasnya oke. Bawahnya aja oke, apalagi di atasnya. Jadi frekuensi. Nah, kalau jumlah itu semua bisa. Nah, jumlah itu kan frekuensi. Yang frekuensi itu jumlah yang memenuhi kriteria tertentu ya. Nah, oke. Nah, bagaimana dengan nanti yang lain ya? Misalnya rata-rata tadi. Ini contoh saja, rata-rata. Rata-rata nggak cocok di sini. Nggak cocok ya. Karena tadi kalau kita ambil contoh nolnya 5, satunya 5, maka rata-rata di sini adalah 5/10. Dan itu tidak punya makna. Karena gender itu yang di sini yang diangkakan ada 0 dan 1. Ya. Jadi di sini rata-rata tidak bermakna. Ya. Kemudian di skala ordinal juga enggak. Rata-rata. Misalnya 1, 2, 3, 4 nih. 1, 2, 3, 4. Satunya sangat buruk. Duanya rata-rata. Tiganya bagus. Empatnya sangat bagus. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. 10. Dibagi 4. 2,5. Mana nggak ada angka 2,5. Jadi nggak ada angka 2,5 sini. Ya. Jadi masih untuk ordinal juga rata-rata itu sebetulnya kurang cocok. Kan gitu. Ya. Kalau interval masih bisa. Karena skalanya di antara itu. Di antara 0 sampai 100 kalau ujian misalnya. Oh, ini oke ya. Oke. Kalau di sini oke, yang lain juga di atasnya juga pasti oke. Ya. Nah, contohnya begitu. Oke. Nah, rata-rata itu jumlah data keseluruhan dibagi banyaknya data. Ya, rata-rata. Ini ulang statistik deskriptif ya. Median. Nah, jangan salah ya. Median. Median ini kebanyakan orang menganggap bahwa ini median itu nilai tengah. Bukan. Kurang. Jadi median itu nilai yang berada di tengah-tengah. Nilai yang berada di tengah-tengah. Apabila data tersebut diurutkan misalnya. Kalau ini datanya nih, ini datanya. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ini nggak urut. Nggak urut datanya. Nah, kalau mau mencari median, data ini harus diurutkan dulu. Ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya median, ini juga nggak cocok median ini. Ya. Mosok di sini kan datanya data nominal, ini tetap nggak cocok ya. Ini masih nggak cocok. Nah, kalau misalnya ordinal juga enggak. Ordinal juga enggak. Interval oke. Nah, oke. Nah, ini juga oke. Jadi nggak banyak. Jadi yang paling cocok untuk nominal ordinal ya frekuensi. Frekuensi ya. Kalau komputer disuruh menghitung, keluar semua, nggak masalah. Jadi kalau ini digantikan dengan angka dulu, kemudian dicari rata-ratanya, tapi dia tidak bermakna. Dia tidak mempunyai makna. Oke. Baik. Jadi manfaat dari ini hanya pengantar dulu. Nanti kalau sudah sampai lanjut, ini ada lagi. Ini baru yang sifatnya statistik deskriptif. Oke lah. Ini yang ukuran penyebaran, ukuran pemusatan ya, diantaranya ukuran pemusatan. Kalau yang satunya lagi modus. Oh, kalau modus cocok nih, modus. Modus itu kan frekuensi yang sering muncul. Nah, ini prianya muncul 5 kali. Wanitanya muncul 5 kali. Kalau muncul dalam jumlah yang sama, itu dikatakan tidak memiliki modus. Ini kan kategorinya cuma 2 nih, pria, wanita. Prianya 5, wanitanya 5. Modus didefinisikan sebagai
ya frekuensi amatan yang paling amatan yang paling sering muncul atau amatan dengan frekuensi paling tinggi. Nah, semuanya 5. Ini semuanya 5. Nah, kalau dalam semuanya muncul dalam jumlah yang sama, dikatakan dia tidak memiliki modus. Ya. Modus oke. Modus oke. Panjang tadi itu. Ya. Kalau di sini nominal oke, apalagi di atasnya. Nah, mana yang paling sering muncul nih? Mana yang paling sering muncul? Apakah sangat bagus, sangat buruk, dan sebagainya. Nah, ini kita apa namanya? Nanti kita elaborasi, kita tunjukkan bagaimana dengan Excel untuk melihat yang mana yang menjadi modusnya, gitu ya. Dengan Excel nih. Oke. Ini oke. Semua oke. Oke. Baik. Nah, saya simpan dulu, ya, simpan dulu datanya, nanti saya share. Oke. Nah, sekarang sekali lagi ya, ini contoh biar bisa terlihat dalam satu layar sedikit saja. Kenyataannya data itu bisa beratus-ratus bahkan beribu-ribu baris. Oke. Untuk memudahkan mengolah, sebaiknya ini kita beri nama. Ya. Bagaimana memberi nama array? Apa bahasa Indonesia-nya array? Saya gunakan istilah array atau matrix. Ya. Ini matrix atau array atau ya. Jadi ini kita sorot begini. Kita beri nama di sini. Cara beri namanya di sini ya. Namanya misalnya apa? Gender. Oke, gender. Kita ketikkan apa nama variabel di situ, nama array di situ. Kita setelah ketikkan, kita tekan enter begini. Nah, ya. Misalnya ini kita beri nama usia. Ya. Usia. Oke, ini IQ. Nah, oke. Dalam memberi nama, itu setidaknya jangan menggunakan 3 huruf berturut-turut. Ya. Karena bisa jadi, takutnya ini nama kolom dari Excel. Misalnya, IQ contoh, gitu ya. IQ sampel. Nah, gitu. Boleh. Boleh. Oke, ini namanya depresi. Depresi. Oke. Ini namanya kesehatan. Kesehatan. Oke. Ini namanya berat. Berat ya. Oke. Oke. Nah, dari data ini kan sudah kita beri nama nih. Jadi kalau ini adalah gender, ini adalah depresi dan sebagainya ya. Kita bisa menganalisis statistik sederhana dengan rumus-rumus yang ada di Excel ya. Bahwa statistik sederhana itu oke, paling kita menggunakan frekuensi dulu ya. Frekuensi. Berapa banyak? Tadi kan ini nominal nih. Berapa banyak prianya, berapa banyak wanitanya gitu ya. Jadi kita ketikkan dulu nama kemungkinan nilainya itu pria sama wanita ya. Kemudian kita tuliskan di sini bagaimana mencari banyaknya. Kita tahu kalau itu kan datanya karena sedikit, kita tahu pria itu 5. Oke ya. Kita gunakan formula yang namanya count ya. Count itu cacah. Cacah dalam bahasa Indonesia cacah. Dalam bahasa Inggrisnya count. If itu jika. Jadi kita mau menghitung berapa banyak ya, pria yang ada di array gender tadi. Jadi kita tuliskan di sini ini count if ya, ringnya itu gender tadi, gender. Nah, kemudian kita ikuti apa yang ada di komputer kita, sintaksnya ini ring koma. Jadi kita ketik koma. Kemudian kita tanya, apa yang mau dicari dari array gender itu pria? Oke, pria begini. Ya. Kalau kita tekan enter, 5. Oke. Kalau kita copy ke bawahnya, ini untuk menghitung yang wanita. 5 juga. Kok bisa? Bisa. Kalau menurut saya ganti nih. Saya ganti di sini pria. Nah, berubah kan? Ini jadi 6 prianya. Wanitanya jadi 4. Berkurang dia. Oke. Nah, jadi itu manfaatnya di situ. Ini untuk menghitung dengan cara rumus mencacah. Cacah. Ya. Dalam bahasa Jawa itu cacah. Cacahi piro. Banyaknya berapa. Gitu kan. Nah, demikian juga yang ini. Ini kan untuk gender nih. Oke.
Kalau bagaimana kalau kita apa namanya gabung sekalian. Jadi di sini bukan hanya dari segi gender saja. Bagaimana kalau di sini ada sangat buruk, sangat buruk. Jadi kombinasi dari dua kategori, sangat buruk, rata-rata, oke, bagus, sangat bagus, sangat bagus. Ingat, nulisnya harus sama dengan nilainya ya. Dan nilai di sini harus seragam. Kalau nggak seragam, banyak kali nanti kategori yang kita harus buat. Ini untuk meyakinkan bahwa hanya 4 saja ya. Nah, oke. Jadi bagaimana dari data ini pria yang kondisi kesehatannya rata-rata. Nah, pria yang kondisi kesehatannya rata-rata. Atau pria yang kondisi kesehatannya sangat buruk. Ya. Nah, oke. Ini kan cuman, aduh, pindah dulu ya, pindah dulu. Oke, geser di sini daripada takut nanti apa namanya bergabung dengan yang itu. Cerita ya. Jadi gini caranya, sama seperti tadi, count if, hanya if-nya ini banyak. If-nya bersyarat bukan hanya gender, tapi bersyarat kesehatan. Jadi count ifs. Count ifs ya. Jadi di sini kriteria pertamanya gender. Gender. Gendernya nilainya apa? Pria. Ya. Kriteria kedua, kesehatan. Ya, kesehatan nih. Jadi kalau benar Indonesia, ini warnanya sama nih. Ini biru, ini biru. Ini apa namanya? Ungu, ini ungu ya. Kesehatannya apa? Sangat buruk, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat. Oh, ada satu yang pria sangat buruk kesehatannya. Nah, kalau mau dilihat, oh ini pria sangat buruk kesehatannya itu yang nomor 4 ini, ya. Nah, bagaimana untuk mengisi yang lain nih? Mengisi kemungkinan yang lain. Nah, ini tekan F2 begini kalau pakai Windows ya. Ini muncul gender. E15. Nah, E15 ini yang diganti nanti bukan pria tapi wanita. Kalau ke sana, rumus ke sana pria. Kalau ke bawahnya wanita ya. Kalau ke bawah dari sini sangat buruk. Jadi yang kita perlu kunci di sini, ini kolom E. Kolom E ini, kolom E-nya dikasih dolar begini ya, dolar. Sintaksnya begitu. Kalau kita menggunakan apa namanya baris 14 ini sangat buruk, rata-rata bagus dan sangat bagus sebagai kriterianya, 14-nya yang dikunci. Ini ya. Untuk apa dikunci? Agar kalau kita kopikan ke sel-sel yang lain yang kita kehendaki di sini, sel di sini, ya, itu menghasilkan nilai yang benar. Jadi kalau ini kita copy begini, nilainya benar. Kalau kita jumlahnya 10, 3, 4, 6, 7, ya, 9, 10, ya. Jadi tidak ada wanita yang kondisi kesehatannya sangat buruk. Coba aja lihat, ya. Kecuali saya kasih nih, ganti nih ya. Ganti di sini sangat buruk. Sangat buruk. Oke. Nah, kan ada di sini. Nah, jadi gitu. Nah, itu fungsi count if baik untuk satu kriteria maupun 2 kriteria. Lebih dari itu bisa? Bisa. Mau kriteria berapa lagi bisa. Kriteria 3, oke. Yang kita masukkan yang ketiga itu depresi. Ya apa tidak? Bisa. Yang jelas ini cara mencarinya sebagai pengembangan dari rumus ini. Ya kalau ini count if saja nggak pakai S karena cuma satu variabel gender saja. Kalau di sini count if-nya karena 2 variabel ya count ifs, variabel gender, variabel kesehatan. Ya, oke. Itu count if, kemudian analisis dari statistik sederhana yang lain. Nggak usah dicatat ya, nanti file ini saya share. Oke. Jadi gini. Oke. Ukuran dari data itu yang pertama apa yang disebut dengan ukuran pemusatan. Bagaimana data itu memusat, ya. Oke.
musatan. Apa saja yang masuk ukuran musatan ini? Yang masuk ukuran musatan itu yang pertama kali adalah rata-rata. Rata-rata ya. Yang kedua median. Median. Ya. Yang ketiga modus. Oke. Rata-rata, median, modus. Tadi sudah ya, tadi sudah hanya rumus ini nggak? Belum ya. Oke. Data yang mana mau kita pakai? Misalnya data ini berat ya. Karena data yang lengkap, datanya nominal, datanya dari skala rasio itu berat. Oke. Jadi kalau mau rata-rata rumusnya average. Average berat. Kan gampang. Oke. Itu aja. Ya, 125 ya. Rata-ratanya hanya tulis average berat. Kenapa hanya begitu? Nggak menunjuk selnya? Karena selnya sudah kita beri nama. Nah, itu juga gitu. Median berat. Ya, median berat. Oke. Di sini, hanya modus itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya mode. Ya, mode berat. Oke. Nah, apa benar semua ini? Nah, kalau mau lihat satu-satu ya kita harus perhatikan di sini. Oke, berat ya, ini berat. Ya. Kita copy saja dulu berat. Oke, copy ke bawah ke samping, ke samping aja. Samping ini, ya. Oke, ya. Apakah ini sudah urut? Belum kan? Ini belum urut. Kalau mau diurutkan nih, kita punya banyak cara untuk mengurutkan. Sorry, ini caranya begini ya. Alt is satu dulu begini, kemudian disorot Alt E I S. Nah, jadi langsung urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita mau yang terkecil dari berat itu berapa? Sebenarnya nggak usah pakai ini juga bisa. Cuma ini untuk membandingin aja. Yang terkecil itu small. Ya. Small dari berat. Ya. Dari variabel namanya berat. Small ke berapa? Small ke K. K-nya ini 1. Kan itu kan? Nah, nilainya 100. Terkecilnya dari ini 100. Kita kopikan ke bawah. Terkecil kedua sampai terbesar atau terkecil ke 10. Sudah urut kan? Jadi data ini sudah urut. Dengan perintah small ya. Small ke berapa ya? Oke. Nah, sekarang apakah medianya 120? Ini sudah urut nih. Ini sudah urut. Apakah tengah-tengahnya 120? Oh iya nih. Ini data kelima, ini data keenam. Karena datanya genap, tengah-tengah itu antara data kelima dan keenam. Data kelima 120. Data keenam 120. Data tengah-tengahnya ya pasti di antara itu ya sama dong 120. Makanya medianya 120. Bagaimana dengan frekuensi? Ini kan modus itu data dengan frekuensi paling tinggi. 100 muncul sekali, 105 sekali, 110 2 kali, 120 2 kali. Ya. Nah, yang 2 kali ada 2, 110 dan 120. Nah, Excel hanya memberikan yang pertama saja. Padahal 120 juga modus. Kok ada modusnya, Pak? Ada, karena yang lain itu muncul sekali. Yang lain muncul sekali. Nah, kalau misalnya ada yang saya ganti nih, 135 ini saya ganti 120. 120. Apa yang terjadi? Nah, tadi ini 120 ya. Nah, bukan. Gantinya bukan di sini. Gantinya di sini. Di berat ini. 120 ya. Kan udah ganti. Nah, modusnya sekarang 120. Karena 120 muncul 3 kali ya. Nah, itu. Jadi kalau mau menggunakan formula yang benar, data aslinya ini kalau kita ganti, maka hitung-hitungannya juga otomatis akan berganti. Oke.
Jadi itu ukuran pemusatan, bagaimana data itu memusat. Nah, ini sama aja begini, kita lihat nanti. Ini ekstrimnya ya. Ada data sama semua nih. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ada 7 data, semuanya 6. Ada 7 data, semuanya 6. Ya. Kemudian ini 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, datanya ini. Ya. Oke. Kemudian ada lagi data lagi. Nih, datanya begini. Oke. 2. Ini kosong. Ya. Ini 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke. Nah, sekarang pertama kali lihat rata-ratanya. Rata-rata. Rata-rata ya, sorry. Rata-rata itu average, sorry. Average. Ya. Rata-rata dari data ini. Ya. Nah, kalau ini pakai rumus begini. Karena tadi kita tidak kasih nama. Jadi rata-ratanya 6. Bagaimana dengan rata-rata yang lain? Oh, sorry, ini no tonis. Ini 2, sorry ya. Nah, ini sengaja saya bikin rata-ratanya supaya 6 semua. Ya, jadi ini datanya 6 semua. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ini 0 sampai 12. Semua masing-masing data ini rata-ratanya 6. Ya, rata-ratanya 6. Itu ukuran pemusatan. Pemusatan itu kira-kira dia ngumpulnya di mana? Tengahnya di mana nih? Kalau kita lihat ya, tengahnya di mana? Oke. Nah, ukuran yang kedua itu ukuran bagaimana data itu menyebar. Ukuran penyebaran dari data ya. Nah, ini. Nah, yang penting ukuran penyebaran data itu ada yang namanya varian atau ragam. Atau varian ya. Keragaman atau variansi. Keragaman. Oke. Nah, rumusnya VAR. VAR itu, nah kita anggap berdata itu data populasi atau data sampel. Kalau datanya data sampel, VAR titik S. Jadi ada 2. Kalau data tersebut data populasi, VAR titik P. VAR titik S berat. Kan gampang kan? Jadi nggak pakai rumus yang lain. Ini kemudian standar deviasi. Standar deviasi itu sebetulnya akar dari standar deviasi, simpangan baku. Nah, oke, ya, tuh. Sebetulnya akar dari ini, akar dari 400, sekian bisa, atau dengan rumus pun ST dep, ya, TS, ya, berat, sama nilainya, 20,009, ya. Kalau ini nggak ada komanya, ini kan 20 kuadrat 400 ya. Nah gitu. Standar deviasi. Nah, bagaimana dengan data yang ini tadi? Ya. Ini rata-ratanya ya. Ini rata-rata. Oke. Ini median. Ini modus. Nah, kita lihat. Sama dengan median dari data ini. Ya. Dan ini, oke, mode D dari data ini. Oke. Oke. Nah, modusnya 6. Semua muncul dalam jumlah yang sama ini ya. Semua 6. Bagaimana kita kopikan. Nah, untuk data ini dan ini nggak ada. Not available. Ya, not available. Kenapa not available? Masing-masing angka ini muncul dalam jumlah yang sama. Demikian juga ini muncul jumlah yang sama. Nah, ya, modusnya tidak ada. Nah, bagaimana dengan sekarang varian ya? Ragam
var, ITS, ya. Kemudian datanya dari baris kedua, X2 sampai X8. Oke. 0. Kenapa ragamnya 0? Tidak ada variasi. Semua data sama. Ya. Bagaimana dengan yang lain? Nah, ingat. Di sini nilai variannya 4,6. Di sini nilai variannya 18. Nah, lihat kisaran datanya. Terkecilnya 3, terbesarnya 9. Sedang di sini jauh lebih lebar. Terkecilnya 0, terbesarnya 12. Ya. Oleh karenanya, untuk yang ketiga itu varian juga lebih besar daripada varian yang kedua. Yang varian yang pertama ini 0 karena semua data sama. Jadi kalau kita punya data yang sama, variannya 0. Ya. Oke. Baik, itu apa namanya ukuran penyebaran ya, penyebaran. Ada lagi sih misalnya kayak ring ya, ring atau jangkauan atau kisaran, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Cuman di Excel nggak ada ring, misalnya gitu ya. Ini nggak ada rumus ring, itu nggak ada. Ring, nggak ada kan? Ring nggak ada. Jadi harus diakali dengan cara max. Maksimumnya berat, ya, dikurangi minimumnya berat. Minimumnya berat. Itu ring. Ringnya 60. Oke? Oke, ada lagi yang namanya ukuran, bisa jadi baru pada dengar ya, ukuran kemiringan. Kemiringan data. Datanya itu kalau dibuat kurva gitu, apakah simetris ataukah miring? Ya. Ini ukuran kemiringan atau skewness ya. Kemiringan atau skewness itu skew gitu. Ya. Fungsinya nulis skew. Kemudian variabelnya apa? Berat. Ya. Kalau kita nulis berat. Ya. Misalnya kalau IQ bisa nggak? IQ. Tadi apa? IQ sampel tadi ya. Nah, itu min 0, sekian. Kan ada miring, kalau nilai kemiringannya plus, positif, dia miring kanan. Kalau negatif, miring ke kiri. Ya. Miring ke kiri. Oke? Nah, satu lagi ukuran kelansifan. Dari kurva itu. Ukuran kelansifan. Oke? Nah, ini menggambarkan ekses atau kelebihan dari apa namanya gambar distribusi data itu terhadap distribusi yang simetris mirip seperti lonceng yang kita sebut dengan sebaran normal baku. Nah ini perintahnya pakai Kurt begini. Kurt itu kurtosis. Kurtosis berat. Ya. Nah, kalau nilainya eksesnya positif, dia lebih lancip. Kalau dia eksesnya negatif seperti ini, dia lebih tumpul dari distribusi normal baku, normal standar. Nah, ini adalah statistik-statistik yang saya perkenalkan dan statistik sederhana ya, yang ada pakai, yang kita bisa pakai mengolahnya hanya cukup dengan Excel tanpa harus menggunakan paket aplikasi statistik yang lebih berat. Ya. Oke. Nah, ada satu cara lagi, Excel ini juga dipermudah. Nanti kalau suatu ketika membuka Excel, ya buka Excel, ingin mengolah data, entah data apa saja, ya. Di Excel ini ada modul yang namanya, kalau kita klik data di sini ya, ada modul yang namanya data analisis nih ya, data analisis. Jadi di bawah data ini ada namanya modul data analisis. Kalau ini kita klik, nanti muncul jendela untuk membantu kita menganalisis data
yang tentunya tidak bukan untuk analisis data yang sangat kompleks. Tapi cukuplah kalau hanya sederhana-sederhana, data analisis ini juga membantu sekali. Ya. Kalau misalnya data analisis ini belum keluar, itu bisa dikeluarkan dari sini. Jadi sebetulnya itu hanya waktu setting Excel itu belum dikeluarkan ya. Jadi klik file di sini, ini ada optionnya atau langsung ke add-in itu bisa. Ya. Oke, kalau enggak langsung ke ini ke option ya. Nah di option di sini ada add-in, yang diklik double klik. Ya. Kalau kita klik double klik, ini, nah nanti muncul jendela ini. Jendela ini yang harus diaktifkan adalah Analysis Toolpack VBA, ya VBA ini, VBA, ya. Ini diaktifkan. Setelah itu klik go, ya, klik go. Nah setelah klik go nanti dia akan terinstall dan muncul sendiri jendela seperti ini, tombol seperti ini. Nah kita lihat sekarang. Untuk itu kita akan pindahkan di sini ya tiga variabel misalnya. Karena ini kan datanya dari skala interval atau rasio. Kita pindahkan, kita copy ke kanannya lagi. Lagi di sini. Ya. Di sini. Nanti kalau nyari sebelah kanannya ya. Oke. Ini berat. Oke. Copy. Sini. Ya. Oke. Biarkan ini ada NA. Biarkan ada NA, ada NA, ada NA. Bagaimana? Apakah NA ini berpengaruh apa tidak? Apa NA itu dianggap data hilang atau tidak ya? Kita lihat. Kita akan menganalisis data statistik ringkas, ya, statistik deskriptif. Ya. Kalau ngajari itu kan yang susah dulu. Ini saya ajari yang susah dulu kan. Dapat tahu yang diperlukan hanya masing-masing data, masing-masing statistik ini. Nah ini menganalisis secara keseluruhan ya dengan modul yang ada. Oke. Jadi caranya klik data analisis ini ya. Data analisis. Nah, maka akan muncul jendela seperti ini. Jendela data analisis. Kita klik pilih statistik deskriptif atau deskriptif statistik ini ya. Kita klik OK begini ya. Nah, maka akan muncul jendela seperti ini. Yaitu masukkan ringnya. Nah, ringnya itu ini ya, ringnya itu ini. Yang mau kita analisis itu 3 variabel ini. Ya. Sampai data yang terakhirnya ya, sampai data terakhirnya. Nah, kita memang waktu membuat data itu dalam bentuk kolom. Satu kolom, satu variabel, benar ini ya. Dan ini karena kita mengkliknya dari sini, maka baris pertama ini dianggap sebagai label. Label dalam baris pertama, klik. Nah, gitu ya. Label itu nama variabel, penamaan variabel bisa. Nah, kemudian outputnya mau di mana? Outputnya apakah dalam worksheet baru, ataukah di ring yang sama, ya, di sheet yang sama. Kalau sheet yang sama, ini kita klik di sini ya. Kemudian taruh OK. Kiri paling atas taruh di mana? Di sini misalnya ya. Yaitu $AG, $3. Oke. Kalau pakai worksheet baru, klik di sini. Workbook baru, klik di sini. Jangan lupa ini summary statistiknya. Ya. Confidence intervalnya kalau kita mau naruh bukan hanya 95% tapi juga ada 99% atau 97,5, gantilah di sini misalnya 99, tambahkan di sini. Nah, andaikan kita mau mengeluarkan statistik terkecil, jangan pertama, kalau pertama minimum maksimum sudah ada nih. Misalnya kedua ya, kedua terkecil, kedua terbesar, ini kedua terbesar, ini kedua terkecil ya. Nah, bagaimana hasilnya? Kita lihat. Apakah kita keluar? Nah, ini ada warning. Ada warning bahwa input ring contains non-numeric. Nah, berarti nggak bisa. Jadi kalau yang seperti itu tidak bisa. Ya. Oke. Bagaimana kalau kita, sementara ini NA-nya ini NA-nya kita hapus dulu. Delete ya. Delete. Oke. Ini delete. Oke. Ini delete. Seperti data hilang ya. Oke. Jadi
data analisis kita sudah lakukan tadi, tinggal klik saja, nah, keluar ya. Nah, sekarang berarti ini dianggap data hilang, Jadi datanya tidak lengkap. Untuk variabel apa namanya usia, kalau keseluruhan ada 10 datanya, untuk usia menjadi 9, untuk IQ jadi 8 data. Kalau kita lihat ini apa namanya penyajian dari Excel, Ctrl+C+A, ya. Kita lihat bahwa banyaknya data di sini tidak sama, count-nya tidak sama. Ini 9, 8, 10. Ya. Nah, kan? Dengan menghilangkan NA tadi menjadi, kita hapus, kita delete ya. Kita delete. Bukan kosong. Kalau kosong sebagai data dia. Ya. Kalau kosong sebagai data. Nah, ini adalah rata-ratanya. Rata-rata usia, rata-rata IQ, rata-rata berat ya. Yang sudah bisa diolah. Ini median modus yang tadi ya. Median modus berbicara sama. Ini standar deviasi. Ini sampel varian. Ini kalau diakarkan jadi ini ya. Kurtosisnya, ini kurtosis kelansipan, ini kemiringan. Ya. Oke. Kemiringan. Kemudian ini ringnya. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecilnya. Oke. Nah, ini jumlahnya. Kemudian ini banyaknya data. Ya. Ini statistik terbesar kedua. Ini statistik terkecil kedua. Ya. Untuk variabel usia, untuk IQ dan berat juga bisa dilihat dengan cara yang sama. Oke, nah yang belum saya jelaskan sini standar error ini. Apa nih standar error ini? Jadi kalau muncul standar error itu dari mana kira-kira? Oke. Bagaimana dengan ini sampel varian? Ya, standar deviasi ya, dibagi kalau standar deviasi dibagi rata-rata, kalau standar deviasi dibagi rata-rata itu yang namanya koefisien keragaman. Ini koefisien keragaman ya. Nggak ada di sini koefisien keragaman, nggak ada. Ya. Bagaimana dengan standar error? Oh, standar error itu standar deviasi dibagi akar banyaknya data. Banyaknya data itu count. Ya, banyak data ini count. Nah, kalau kita lihat berapakah angkanya? 8,819 ya. Nah, ini yang disebut dengan standar error. Standar error itu standar deviasi dibagi akar banyaknya data. Jadi, kalaupun ada data yang hilang juga ini bisa dicari. Ini namanya, saya tambahin ya. Ini koefisien keragaman. 0,6. Nah, biasanya dinyatakan dalam persentase. Kalau 0,6 itu 60%. Persentase namanya 60%. Jadi kalau ini kita hitung untuk data IQ, ini untuk data berat. Ya. Oke. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, karena